Halo semuanya, di video kali ini aku mau review dan sharing pengalaman aku beli popok kain. Nah, popok kainnya itu kepake nggak sih di aku? Lebih efektif popok kain atau popok sekali pakai ya? Nanti aku bahas berdasarkan pengalaman pribadi aku beli popok kain ini. Tonton videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip. Oke, langsung aja aku mau review dulu popok kainnya. Jadi ini aku beli popok kain sama gurita juga. Popok yang ini aku beli di Shopee, harga satu lusinnya itu 37 ribuan. Kalau sekarang sih aku cek harganya udah 47 ribu ya. Ini tuh bahannya katun, lembut banget bahannya, stretchy juga. Terus ukurannya itu lebar banget. Bagian dalamnya tuh double kain gitu tuh. Bagian kain dalamnya tuh halus, lembut, terus ukurannya juga emang lebar banget ya. Nih kita lihat detail bahan yang dalamnya. Ini pokoknya nggak akan bikin gerah si bayi ya. Terus double kain gini, jadi daya serap buat si pipisnya itu lumayan banyak. Kalau untuk daerahnya yang panas, tempatnya yang gerah, cocok banget pakai popok kain ini karena bahannya tuh adem, lembut, nyerap keringet gitu. Terus corak bagian depannya juga bagus ya, motifnya tuh lucu, bagus. Dengan harga segitu, menurut aku popok kainnya udah bagus banget. Bahannya tebel, halus, lembut, cocok banget ini buat bayi. Bahannya tuh kayak bahan kaos yang adem gitu, jadi si bayi itu nggak akan kegerahan ya. Terus daya serapnya tuh bagus banget ya, bahan kayak gini, jadi cepet nyerap si pipi si bayi itu. Dan motifnya juga banyak ya, nggak cuman yang warna biru ini, jadi ada yang warna orange, terus ada warna hijau juga. Aku beli semua warnanya karena emang satu lusin itu warnanya udah campur. Oke, lanjut sekarang ke popok yang kedua. Ini harga per lusinnya lebih murah ya, cuma 27 ribuan. Ini bahannya hampir sama kayak yang tadi, cuman lebih tipis tapi lembut dan adem juga nih, hampir sama ya tuh bahannya. Terus bagian tengahnya tuh beda ya modelnya, karena bagian tengahnya itu ada handuknya, bukan kain kayak tadi. Bagian handuknya lumayan tebel sih, tapi nggak terlalu tipis. Terus nyerap juga kayaknya dan lembut ya, nggak kasar bagian handuknya tuh. Ukurannya lumayan panjang, cuman nggak selebar yang tadi ya. Ini lebih slim ya. Bagian handuknya lebih kecil. Bahan handuknya lembut, kainnya juga lembut. Ini bagus, nyerap adem gitu, cuman lebih tipis daripada yang popok kain tadi. Mungkin karena harganya juga lebih murah, tapi ini tuh udah bagus banget menurut aku. Bahannya tuh cocok buat bayi, adem, nyaman, lembut. Bahan kayak gitu cocok dipakai di daerah yang panas ya, yang gerah, jadi si bayi tuh nggak iritasi pakai ini karena lembut dan adem banget bahannya. Terus ini warnanya ada biru, kuning, sama hijau. Oke, lanjut sekarang kita lihat guritanya ya. Sebenarnya pemakaian gurita itu udah tidak direkomendasikan ya, tapi aku beli aja buat aku siapin aja beli gurita jadul kayak gini 3, sama yang perekat juga 3 doang. Nah, yang pertama ini tipe gurita yang jadul ya. Bahannya lumayan adem. Kalau awal-awal datang sih rada kaku gitu. Tapi setelah dicuci bahannya jadi lembut lumayan ya dan rada adem. Ini harga di Shopee satu piece-nya tuh 3.700. Aku cuman beli 3. Kayaknya sih ini nggak akan aku pakai, cuman ya udahlah nyiapin aja ya. Nah, ini gurita perekatnya. Harganya tuh 7.500, udah dapet 3 piece. Tapi bahannya tuh agak panas ya kalau menurut aku, jadi nggak sehalus popok kain tadi bahannya. Terus ukurannya juga nggak terlalu gede ya, ini agak ngetat gitu, kecil. Ini nggak terlalu lebar ya. Kita lihat detail bahannya nih. Jadi bahan katun yang agak panas gitu, nggak nyerap, kurang nyerap keringat kayaknya. Jadi bayi itu kalau dipakein ini agak gerah, kasihan ya. Ya mungkin sesuai harga ya, jadi bahannya kurang adem. Walaupun emang halus sih, bahannya halus, cuman kurang adem aja menurut aku. Terus ukurannya juga kecil.
Tapi tipe perekat tuh lebih simpel ya daripada gurita yang tali-tali gitu. Mau cerita dulu sedikit, jadi waktu aku nyiapin perlengkapan bayi, aku tuh niat mau pakein bayi aku popok kain ya. Minimal sebulan pertama itu mau aku pakein popok kain. Karena aku pikir kalau dipakein popok sekali pakai itu kasihan bayinya gitu, takut iritasi. Kalau popok kain kan lebih lembut, lebih halus gitu ya. Tapi realitanya setelah aku lahiran, pakai popok kain tuh ternyata repot buat aku. Mungkin buat sebagian orang yang udah alim mah gampang-gampang aja ya, nggak repot kayak aku. Tapi kalau aku pribadi ternyata aku nggak bisa pakein popok kain ke bayi aku karena pertama cucian otomatis banyak banget ya. Karena kan kalau bayi pipis tuh yang basah nggak cuman popoknya, tapi celananya, bedongnya, dan alas ompolnya dan lain-lain. Terus bayi itu kan sering banget pipis ya. Jadi kebayangkan cuciannya segimana. Dan yang paling penting kenapa akhirnya aku mutusin nggak mau pakein popok kain ke bayi aku karena aku kasihan tidur bayi itu jadi keganggu gitu. Baik kan pipisnya tuh sering ya, jadi dia lagi tidur gitu harus keganggu sama kita karena kan popoknya basah, kita harus ganti. Apalagi buat yang baru pertama kali punya anak, itu gantiin popok aja kan kita masih kaku ya. Belum lagi ibunya masih masa pemulihan habis lahiran mau normal ataupun sesar. Jadi lumayan berat menurut aku pribadi kalau pakai popok kain. Akhirnya aku putusin buat pakai popok sekali pakai aja. Karena popok sekali pakai lumayan ya, bisa nyerap pipis bayi sekali 2 kali lah, jadi nggak harus diganti-ganti terus. Jadi tidurnya bayi nggak terlalu keganggu, terus ibunya juga nggak terlalu capek. Dan akhirnya popok kain yang udah aku siapin, udah aku beli, nggak kepake. Kepakainya paling cuman buat lap-lap aja ya, karena kan kainnya lumayan bagus, jadi bisa buat ngelap-ngelap lah. Jadi saran dari aku buat mama-mama muda yang lagi nyiapin perlengkapan bayi, yang masih bingung pilih popok kain atau popok sekali pakai, mending dari awal pakai popok sekali pakai aja ya, jadi nggak usah beli popok kain dan nggak mau bajir. Kecuali emang kalian udah ahli ya pakai popok kain, gak kayak aku yang masih amatiran, jadi repot banget. Oke, sekian dulu ya video dari aku review dan sharing berdasarkan pengalaman pribadi pakai popok kain. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.